Perkenalkan, saya Apoteker Vidya Kartika Nindung, Magister Farmasi, dosen tetap program studi D3 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Saya akan menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmasetika 1. Mata kuliah Farmasetika 1 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Farmasetika 1 diajarkan pada semester gasal tahun ajaran 2025-2026 dengan kode mata kuliah PHA 105. Mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah kefarmasian, farmakope Indonesia, bahasa Latin, resep, kopi resep, etiket, cara pembuatan sediaan obat, cara menghitung dosis, dan cara menghitung kebutuhan sediaan obat. Capaian untuk mata kuliah Farmasetika 1, mahasiswa menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar kefarmasian sesuai etik hukum standar pelayanan untuk melaksanakan tugas kefarmasian secara profesional. Mahasiswa akan diberikan latihan dan tugas untuk mengasah kemampuan melakukan memahami bahasa Latin, penggolongan obat, resep, kopi resep, etiket, cara perhitungan dosis, cara menghitung kebutuhan bahan, cara pembuatan pulveres dan kapsul. Kegiatan perkuliahan Farmasetika 1 dilaksanakan secara luring atau tatap muka langsung. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS ataupun mengunggah tugas secara online melalui platform e-learning @blink. Sedangkan untuk diskusi interaktif, studi kasus, aktivitas partisipatif dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran bersifat aktif dan interaktif dilakukan melalui metode ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori pada Farmasetika 1. Diskusi kelompok digunakan untuk mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus sebagai gambaran kolaboratif aplikatif dari teori yang telah dipelajari, serta untuk tugas mandiri diberikan untuk mendukung studi literatur yang berkaitan dengan materi farmasetika. Capaian pembelajaran meliputi: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan umum farmakope dan penggolongan obat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bahasa Latin dan resep. Yang ketiga, mahasiswa mampu membaca resep, membuat kopi resep, dan membuat etiket. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung dosis dan menghitung kebutuhan sediaan obat berdasarkan resep. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat sediaan pulveres dan kapsul. Media pembelajaran melalui platform e-learning @link untuk mengunduh materi, tugas maupun PowerPoint. Materi pembelajaran meliputi sejarah kefarmasian, farmakope Indonesia, penggolongan obat, bahasa Latin, resep, kopi resep, etiket, perhitungan dosis, perhitungan kebutuhan bahan, dan cara pembuatan pulveres serta kapsul. Untuk penilaian mencakup aktivitas partisipatif,
dengan bobot 10%, tugas 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Penilaian dilakukan secara objektif sesuai penguasaan materi dan aktivitas serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terukur dan evaluasi hasil tugas saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai umpan balik terhadap proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan menciptakan lulusan tenaga vokasi farmasi yang memahami dasar kefarmasian sesuai standar pelayanan untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional. Demikian paparan saya mengenai mata kuliah Farmasetika 1. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Farmasetika 1 yang dirancang menyampaikan materi dengan jelas, melibatkan mahasiswa, dan evaluasi terhadap pembelajaran. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan perkuliahan pada pertemuan ke-6. Nah, kemarin pertemuan kelima kita kan sudah materi apa kemarin tentang bahasa Latin. Nanti kita lanjutkan dengan resep. Sebelum kita masuk ke resep, silakan resensi terlebih dahulu. Sudah ya, hadir semua ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Selesai. Jadi pertemuan kita hari ini itu adalah mempelajari tentang resep. Karena kita di farmasi pasti setiap harinya nanti kita akan berkaitan dengan resep. Membaca resep, ketemu resep itu pasti akan kita lakukan setiap hari. Nah, sehingga tujuan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan resep dan kelengkapannya. Kemudian juga mampu melakukan screening resep dan nanti pada akhirnya mampu melakukan atau membuat namanya kopi resep. Nah, pada pagi hari ini kita akan sampai di resep dan screening resep. Untuk kopi resep kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar bahasa Latin. Nah, kenapa kita perlu belajar bahasa Latin? Karena sebelum kita belajar tentang resep, kita itu harus tahu dulu bahasa Latin. Karena data yang ada pada resep itu semuanya tertulis dalam bahasa Latin. Sehingga kita harus belajar dulu bahasa Latin, baru kita bisa membaca resep. Nah, ini adalah beberapa kemarin sudah kita pelajari di minggu kemarin bahasa Latin tentang apa saja yang sering dipakai di resep. Contohnya kalau yang pasti kan tanda R ya. Kalau resep itu pasti diawali tanda R atau presisi. Artinya apa? Ambilah. Kemudian apalagi yang sering DID, artinya apa DID? DID artinya diambil separuh atau setengah. Dalam bahasa Latin apa? Dain dimedium. Kemudian yang sering lagi mungkin tanda DTD, ya kan? Kepanjangan dari apa? DTD. Datalis atau artinya apa? Memberikan sesuai takaran atau
dosis yang diperlukan. Jadi bahasa Latin ini yang sering keluar dan nanti hampir ada di setiap resep. Sehingga kenapa kok kita perlu belajar bahasa Latin dulu sebelum kita bisa membaca resep. Nah, resep itu apa sih? Nah, jadi menurut undang-undang diatur dalam Permenkes nomor 27 tahun 2019 bahwa resep itu adalah permintaan tertulis. Jadi sebetulnya sejatinya resep itu harus tertulis, ya kan? Diberikan kepada apoteker. Yang nulis siapa? Dokter, ya. Jadi permintaan tertulis kepada apoteker untuk menyediakan dan menyiapkan obat. Obatnya itu yang boleh memberikan siapa? Misalnya ada dokter umum ataupun dokter spesialis, lalu ada dokter gigi dan dokter ini. Tentunya dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga kita perlu tahu, oh, resep itu yang absah, yang menurut undang-undang itu seperti apa. Nah, jadi kaitannya tadi adalah resep itu adalah sebagai komunikasi atau jembatan antara dokter dengan apoteker untuk mengobati si pasien. Nah, dalam rangkaian kegiatan pengobatan pasien ini biasanya ada bahasa atau istilah tertentu yang hanya dipahami oleh tenaga kesehatan. Sehingga kenapa kita belajar bahasa Latin di minggu kemarin. Kemudian, jadi resep itu juga menurut undang-undang itu biasanya diawali dengan tanda R, ya tadi resipe atau ambulan. Kemudian, nah kenapa kok bahasa Latin itu digunakan dalam resep? Apa kira-kira? Kok tidak kita menggunakan bahasa Inggris misalkan? Kenapa kita harus menggunakan bahasa Latin? Nah, karena bahasanya tidak berubah. Jadi bahasa Latin itu merupakan bahasa yang mati. Dia tidak punya fungsi arti. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kan kata tabu itu bisa artinya tahu dalam arti mengerti, atau bisa dalam arti tahu dalam arti bisa atau tidak. Sedangkan bahasa Latin itu adalah bahasa yang mati, dia tidak akan punya arti yang lain. Selain itu disepakati secara internasional bahwa bahasa Latin itu adalah bahasa universal yang dipakai untuk semua tenaga kesehatan di seluruh dunia. Nah, ini adalah komponen-komponen resep. Jadi resep itu dianggap sah, bisa kita kerjakan, bisa kita layani apabila dia punya komponen yang lengkap. Komponen lengkap apa saja? Yang terutama yang paling atas adalah pasti data dokter. Baik itu nama dokternya, izin dokternya, alamat dokternya, kemudian apa? Jam praktek. Kemudian juga selain dari data dokter, pasti harus ada tempat dan tanggal pemeriksaan. Nah, jadi tempat dan tanggal ini juga menjadi dasar bahwa suatu resep itu sah atau tidak kita kerjakan. Kemudian pasti ada tanda R atau tanda ambulan. Jadi kita diminta mengambil obat apa, jumlahnya berapa, lalu ada cara pembuatannya. MFLA artinya kepanjangannya apa berarti? Misepak Liga Abis. Apa artinya? Campur dan buah. Kemudian ada aturan pakai. Terakhir harus ada alat ya di sini. Kemudian juga data pasien. Data pasien meliputi apa saja? Nomor, terus dan alamat. Mungkin juga perlu tanggal lahir ya, akan diperlukan kalau umurnya tidak diketahui. Nah, ketika resep ini lengkap atau kita anggap sah, itu baru bisa kita
Bagaimana cara mengerjakan resep? Nah, cara mengerjakan resep itu ada alurnya. Yang pertama adalah ketika resep kita diterima, lalu kita melakukan namanya adalah pengkajian atau istilahnya screening. Kita cek dulu, kita telusur, kita screening apakah sudah sesuai bisa kita kerjakan atau tidak. Kemudian baru nanti kita siapkan, kita telaah dan baru kita serahkan tentunya dengan pemberian informasi kepada pasien. Kemudian screening. Nah, jadi setelah kita cek tadi lengkap ya kan, baru kita lakukan screening. Screening itu ada 3 tahapan. Ada screening administratif, screening farmaseutik, dan klinis. Nah, kita sebagai tenaga vokasi farmasi itu hanya mengerjakan di 2 area yang warna merah ini, yaitu screening administratif dan farmaseutik. Sedangkan yang klinis siapa? Nah, ranahnya dari apoteker. Ini yang perlu kita pahami bahwa TPF dan apoteker ada perbedaan kewenangan dalam pengerjaan resep. Nah, screening farmaseutis itu apa saja? Nah, jadi kalau screening administratif dulu ya. Jadi screening administratif itu ada 3 besar tadi ya, identitasnya, data dokter, data pasien, dan legalitas. Legalitasnya tentunya dengan alat. Kemudian ini contoh resep ya. Kira-kira data ini sudah lengkap atau belum ya? Kalau untuk screening. Jadi ada data dokter ya, berarti kemudian ada tempat tanggal, kemudian ada apa? Nama resep, kemudian ini ada data obatnya dan jumlahnya, alatnya ada, data pasien ada. Berarti artinya resep ini sudah sah atau sudah lengkap. Nah, ini contoh. Bagaimana kalau soalnya ini adalah pasien ISPA ya. Dimana kalau pasien ISPA itu obatnya di sini tidak ada keterangan apa, hanya ada nama pasien, kemudian alamat saja. Berarti yang harus dilengkapi apa? Yaitu berat badan. Kemudian contoh lagi resep yang lain. Sudah lengkap atau belum? Mungkin ada yang bisa menjawab? Silakan. Sudah lengkap atau belum resepnya? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, kurang apa Mbak? Signalnya sudah apa yang kira-kira belum ada di sini? berat badannya belum ada Ya, jadi pasien. data pasiennya ada tidak ada dan sedangkan obatnya bisa kita kerjakan. Kemudian ini ada, kalau di contoh ya, ini ada form contoh kalau di puskesmas ataupun di rumah sakit, screeningnya itu sudah ada di sampingnya seperti ini. Nanti kalau pada saat kalian sudah bekerja, pasti resep itu nanti di sampingnya atau kadang itu di belakangnya itu akan ada lembaran screening seperti ini. Kemudian ini contoh juga di rumah sakit. Nah, ini pasti baliknya ini, jadi kan baliknya ini itu pasti ada screeningnya. Nah, kemudian kalau farmaseutis, jadi kalau administratif kan lebih ke data pasien, data dokter, kemudian obatnya. Lalu kalau farmaseutis itu apa? Nah, yang kita pelajari dan kita cek adalah nama obat dalam resep tersebut, kemudian bentuk dan kekuatan sediaan, lalu dosisnya dan jumlah, aturan pakai. Kenapa yang 2 ini saya merah? Stabilitas dan inkompatibilitas. Karena wilayahnya apoteker. Jadi kalau TPF itu tenaga vokasi hanya sampai 4 ini saja. Kalau pada saat mengerjakan ketemu ini, berarti kita lapor apoteker. Kemudian dicontoh, ada resep amoxicillin 500 mg sepertiga tablet, kemudian pil prednisolon 4 mg setengah tablet, CTM-nya 2 mg. Ada pembuatannya dalam pulveros dibuat sebanyak 10 bungkus. Nah,
secara farmasetis bisa dikerjakan atau tidak? Ada amok, metil, CTM. Satuannya sudah dompet atau belum? Sudah. Kemudian aturan pakai, cara pembuatan. Berarti kalau secara farmasetis bisa dikerjakan tidak? Bisa. Jadi ada contoh resep yang komplit bisa kita kerjakan secara farmasetis. Kemudian ini contoh, kalau ada resep glibennya 10, jumlah 10, metilnya jumlahnya 12. Nah, kenapa ini dimerah? Secara farmasetis tidak lengkap. Apa yang tidak lengkap? Kekuatan sedianya tidak. Nah, jadi itulah contoh-contoh yang akan kita kerjakan pada saat nanti kita bekerja. Ya, jadi screening resep seperti itu, ada yang administratif dan farmasetis. Sama ya. Contohnya kalau ini itu adalah sudah injeksi gigi itu kan tidak ada, tidak sedia. Jadi mungkin kadangnya ada penulisan yang tidak jelas. Kemudian ini adalah contoh soal beberapa obat. Nah, ini contoh pertanyaannya adalah ada pasien dapat furosemid, metformin, gliben, simvastatin dan glukosis. Pertanyaannya adalah setelah dilakukan screening resep ditemukan aturan pakai yang tidak sesuai. Mana yang tidak sesuai? Apa? Apakah furosemid? Kemudian apa metformin? Kalau furosemid ini pemakaiannya gimana kalau di resepnya? Sore saja satu. Berarti sesuai atau enggak? Furosemid baiknya diberikan kapan? Pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena fungsinya sebagai apa dia? Diurasi. Jadi tidak diperkenalkan diberikan di malam hari. Oke, jadi dari yang kita pelajari tadi, apa saja tadi? Screening administratif dan farmasetis. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Atau yang belum jelas, oke, silakan apa? Saya mau tanya, jika pada resep tidak ada keterangan berat badan pasiennya, apa yang kita lakukan? Oke, jadi ketika nanti kalian bekerja, atau mungkin dari PKL dulu ya, kalau diminta mengerjakan resep, kita lakukan screening, ada beberapa bagian yang tidak lengkap atau tidak jelas. Apa yang kita lakukan? Satu, kita harus melakukan konfirmasi. Kalau kita sudah bekerja, nanti kita bisa panggil lagi pasiennya, konfirmasi betul enggak ini namanya, betul enggak ini apa umurnya, tanggal lahirnya kapan. Nah, itu kita namanya melakukan konfirmasi. Jadi yang kita lakukan adalah menanyakan hal tersebut pada pasien. Di pasien dipanggil lagi tidak apa-apa, supaya kita punya data yang lengkap sehingga kita bisa membacakan resep tersebut. Oke, ada pertanyaan yang lain sudah jelas? Oke. Kalau dalam resep itu obatnya yang tidak tersedia, Oke. Jadi kalau misalkan dalam resep itu ada sediaan yang kita tidak punya atau tidak sesuai, nah itu biasanya kita ada beberapa langkah. Kalau yang tidak sesuai itu hanya kekuatan sediaannya atau mungkin bentuk sediaannya, nah itu kita harus konfirmasi. Kalau kita sebagai TPF maka kita konfirmasi kepada apoteker. Jadi apoteker yang akan memutuskan. Biasanya juga konsultasi dengan dokter yang bersangkutan. Jadi tugas kita adalah konfirmasi kepada apoteker. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, hari ini kita sudah mempelajari bahwa resep itu adalah dokumen tertulis. Walaupun sekarang resep itu ada yang digital, ya, tidak apa, karena memang perkembangan teknologi sudah diatur juga oleh Permenkes yang baru bahwa resep itu ada yang tertulis, ada yang digital. Jadi resep itu permintaan dari dokter kepada apoteker untuk menyediakan obat dengan menggunakan bahasa lain. Lalu dalam pekerjaan resep itu kita perlu melakukan namanya screening. Ada screening apa saja tadi? Administratif dan farmasetis. Nah, untuk
supaya kalian banyak belajar menggali lagi ke kemampuan kalian, maka ada tugas. Nanti silakan dibuka di entry kalian, akan ada tugas di situ untuk melakukan telaan set atau melakukan screening. Silakan dikerjakan, kemudian nanti akan dikumpulkan 24 jam ya, jadi maksimal besok. Untuk pesan tersebut nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sehingga pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kopi pesan. Ada pertanyaan lagi? Cukup, berarti kalau cukup hari ini kita akhiri. Terima kasih, sampai jumpa kita untuk di